Satu, dua, dan tiga. Alright, barengan sama Oracle Card Indonesia teman-teman. Di readingan kali ini ya, kita bakalan baca buat kalian semua teman-teman Gemini dimanapun kalian berada. Desembernya kamu ya, Desember kelabu atau ceria atau apa ya, kita bakal lihat nih teman-teman ya. Desembernya kamu, general reading ya, jadi ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat kamu yang mau denger dengan senang hati, dengan bahagia, dengan vibes yang positif. Supaya apa? Supaya outcome-nya pun hidup kalian juga pastinya jadi positif ya. Kita baca buat kamu teman-teman Gemini dimanapun kamu berada. Tetapi buat teman-teman yang cross watchernya Gemini juga boleh ya, silahkan. Yuk kita baca. Udah siap belum? Oke, teman-teman Gemini yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian boleh kontak ke email ya. Email ada di oraclecardindonesia@gmail.com. Teman kondisi berlaku. Dan juga buat teman-teman yang mau tahu kontak WhatsApp ada di bio dan ada di description. Khusus buat yang mau private reading berbayar aja ya. Oke. Kita baca yuk Gemini ya. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will replay with a beautiful word for you. Ada yang lucu teman-teman. Jadi di depanku nih ada monitor dan ada screen saver gitu, dan ada gambarnya kartun lucu gitu loh. Jadi goyang-goyang. Jadi aku dari tadi menahan tertawa. Semoga ketawanya nular ya teman-teman ya. Nah kita lihat ya. Kita bakal lihat secara overall. Secara overall buat kamu teman-teman Gemini ya. Kita lihat overall di Desember ini seperti apa sih. Desember. Oke. Ada reality, illusion, dan ada strength. Sepertinya bulan ini adalah bulan dimana penuh dengan naik turun ya, up and down. Kalau secara keuangan nantinya ya, nanti kita bakalan lihat lebih spesifik sih teman-teman ya. Tapi ada kelimpahan yang mungkin kamu sebenarnya sih nggak predik gitu kan, tapi kamu dapet gitu loh ya, seperti itu. Lalu cerita-cerita bolak-balik ketemu dengan orang yang sama, cerita pingin ada yang kembali sama kamu, ini ada ya. Lalu juga kalau dilihat ada reality, problem-problem yang kaitannya dengan pekerjaan, dimana ada protes, ada yang ngomongin kamu di belakang, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kamu ya, jalannya kamu mungkin sebagai seorang atasan, atau kamu melihat atasan kamu gitu, sehingga ada protes-protes yang sebenarnya sih ya teman-teman ya, kayak nggak perlu gitu loh, tapi itu mengganggu kesehariannya kamu ya, seperti itu. Ada aturan-aturan yang mengikat, yang membuat kamu tuh kayak nggak bisa kemana-mana teman-teman ya. Bulan ini juga kamu diingetin buat apa sih? Hati-hati terjebak ilusi yang ada di pikiran kamu sendiri. Dijanjiin, digombalin, itu ada semua di bulan ini teman-teman ya. Jadi hati-hati dengan harapan-harapan yang palsu. Hati-hati pula dengan apa ya, janji-janji manis yang ditawarkan ya. Seperti itu. Kata janji manismu. Ya, hati-hati dengan janji-janji manis. Ketemu sama orang jangan langsung percaya gitu aja. Kalau ditawarin apa yang walaupun mungkin orang tersebut tuh udah kenal lama gitu ya teman-teman, tapi akan jauh lebih baik kalau misalkan kamu tuh hati-hati ya. Walaupun potensi untuk kelimpahan juga tinggi banget ya di bulan ini teman-teman. Oke ya, ini secara overall garis besarnya sih seperti itu. Orang lama juga akan kembali, ini juga ada nih teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan menuju secara jauh lebih spesifik lagi ya untuk keuangan kamu. Keuangan kamu seperti apa? Kita lihat ya. Keuangan kamu. Ada banyak sekali perubahan yang mungkin terjadi ya teman-teman ya. Ada transformasi, proses perubahan
ya, dimana kedisiplinan, ya. Lalu juga situasi-situasi yang masih tidak menentu, ya, dimana ini mempengaruhi banget sih yang namanya mood kamu, yang namanya perasaan dan emosinya kamu. Apalagi kalau misalkan dilihat di sini ya secara environment atau environment ya, itu secara lingkungan banyak sekali orang-orang yang ya itu dia tadi udah kelihatan dari awal ya, overall ya teman-teman ya, banyak yang protes, banyak yang tidak menyetujui ya kemungkinan kebijakan ya yang kamu ambil gitu, atau seputar atasan yang dimana dia mengambil suatu kebijakan dan kamu protes gitu, kamu nggak suka atau kamu merasa nggak nyaman dengan kebijakan atau aturan-aturan yang dibuat tersebut begitu ya. Oke, ini untuk pekerjaan, keuangan ada banyak sekali perubahan-perubahan yang mungkin terjadi, tapi jangan mengurangi kedisiplinannya kamu teman-teman ya, dan biarkan, jangan terlalu involve dalam ya, jangan terlalu dalam untuk involve masuk ke dalam suatu masalah tersebut, apalagi dalam perusahaan ya. Artinya ikut andil nggak apa-apa, tetapi tidak vokal gitu loh ya, biarin aja mengalir begitu saja, karena ini ada cerita-cerita floating ya. Floating itu situasi yang tidak menentu, tetapi akan jauh lebih baik kalau misalkan kamu tuh kayak apa ya, mengikuti arus ya, mengikuti arus tapi tidak terbawa arus ya, seperti itu. Oke, ini untuk keuangan kamu ya teman-teman ya, untuk keuangan. Sekarang kita bakal lihat untuk percintaan ini kemesraan gitu ya. Oke, kita lihat percintaan untuk kamu yang jomblo. Wow, ada kartu komitmen ya. Buat kamu yang jomblo, buat kamu yang single, wah ini ada cerita ya. Orang lama kembali lagi ingin menjalin suatu hubungan ya, ada cerita-cerita histori. Tapi kamunya masih belum membuka hati teman-teman ya, dan memang perlu untuk direnungkan baik-baik sih ya, dalam arti gini. Kalaupun kamu suka sama seseorang, kalaupun kamu sayang sama seseorang, tetapi ya pernah ada cerita-cerita lalu di mana itu membuat kamu ragu, sebaiknya ya pikirkan dulu matang-matang, kontemplasikan, kalau perlu meditasikan dulu gitu ya. Apa sih pertanda-pertanda yang diberikan sama alam semesta ini ya. Tapi ada cerita-cerita sakit hati karena ada cerita open heart ya. Artinya diminta untuk membuka hati kamu. Berarti kan selama ini karena problem-problem yang terjadi di masa lalu teman-teman ya, membuat kamu pada akhirnya takut untuk berkomitmen, takut untuk memulai lagi. Nah tetapi ya besar kemungkinan potensinya di bulan ini kamu ketemu lagi dengan orang-orang di masa lalu. Entah itu mantan kamu atau itu entah teman-teman dari mantan kamu juga bisa teman-teman ya. Tapi ada cerita-cerita tentang masih belum mengikhlaskan ya seperti itu. Nah di sini kartu komitmen ini artinya adalah komitmen terhadap diri ataupun komitmen terhadap hal-hal yang sudah kamu ambil. Contoh, kalau misalkan kalau kamu merasa bahwa kamu sudah bisa membuka hati, ya sudah komit ya untuk buka hati kamu. Jangan nanti udah dibuka terus ditutup lagi, itu jangan ya. Oke, ini untuk kamu yang single atau yang jomblo. Sekarang kita akan menuju ke teman-teman yang have a relationship ya. Fokus sama keluarga yuk ya, fokus sama keluarga. Waktunya manage waktu dengan baik, tentukan tujuannya kamu teman-teman ya. Jadi kayak gini, jangan saling menyalahkan sesuatu hal ya, ketidakdamaian. Kalau kita we are talking about husband and wife ya, problemnya kemana-mana apa sih? Komunikasi gitu kan, kemana-mana begitu. Apalagi kalau misalkan udah berdua ya teman-teman ya, kepalanya udah dua, itu udah perlu pengertian yang sangat dalam sekali ya. Kalau kamu selalu menyalahkan pasangan kamu teman-teman ya, keluarga kamu ini gak akan jadi apa-apa, hubungan kamu juga gak akan jadi apa-apa ya. Belajar dari pengalaman yang kemarin-kemarin ya, ketidakdamaian yang terjadi dalam kehidupan kalian ya, itu terjadi karena apa? Terjadi karena saling menyalahkan ya, seperti itu. Oke. Right, jadi tetapkan tujuan, batasan-batasan seperti apa, dan kasih waktu dong ya
buat keluarga, orang yang disayang. Teman-teman jangan sibuk sama hal-hal yang di luar diri ya. Oke, sekarang kita lihat buat kalian yang sedang menjalani hal-hal kompleks ya dalam suatu hubungan. Oke. Ada cerita tentang hubungan yang dijalin ya dengan rekan ataupun dengan atasan. Ini ada teman-teman ya, cerita-cerita complicated. Tapi renungkan baik-baik, kenapa? Kalau misalkan dia bos kamu nih gitu kan, atau atasan kamu, atau secara mungkin teman tapi secara posisi dia lebih tinggi, dan ternyata gitu kan, ternyata dia udah punya pasangan atau udah punya yang ngedeketin gitu ya, appreciate ya, artinya menghargai hal-hal tersebut, menghargai batasan-batasan tersebut. Terbayang gak sih kamu kalau misalkan kamu udah punya pasangan, terus pasangan kamu tuh disukain sama karyawannya ataupun teman sekerjanya ya, seperti itu, perasaanmu kayak gimana? Nah, balikin lagi kayak begitu teman-teman ya. Ini buat kalian yang have complicated relationship ya. Sekarang kita lihat ke hal-hal baik yuk ya, keajaiban-keajaiban yang mungkin terjadi, peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi ya buat hidup kamu di bulan Desember ini. Ada balance ya. Jadi buat teman-teman yang merasa bahwa selama ini diperlakukan gak adil ya, ada keajaiban di bulan ini ya, dimana perlakuan tidak adil itu akan menjadi perlakuan yang adil. Kamu mendapatkan keadilan ya. Dan juga kalau misalkan dibilang love ini juga sesuatu hal yang kamu inginkan, kamu dapatkan ya. Mungkin ada harapan-harapan yang kemarin-kemarin kepingin dilakukan, atau sesuatu keinginan yang ingin dilakukan di bulan ini bisa terwujud nih teman-teman ya. Dan ya konflik-konflik juga berakhir baik ya. Konflik-konflik juga berakhir baik. Asik. Peluangnya ada gak sih hal-hal baik yang mungkin terjadi gitu? Bisa jadi teman-teman ya, tetapi kamu harus belajar untuk melihat dari sudut pandang yang lain, artinya melakukan sesuatu hal yang lain. Kalau kamu mendapatkan keajaiban, that means ya bukan hanya kayak dikasih gitu aja gitu teman-teman, tapi juga ada yang namanya usahanya kamu 50% ya, seperti itu. Tapi diingetin buat ganti metode gitu ya, ganti metode untuk mendapatkan keajaiban. Gantilah metodenya kamu. Jadi kalau misalkan kamu biasanya lewat sebelah kiri, nah coba ganti sebelah kanan. Alright ya teman-teman, sekarang kita bakalan lihat buat kalau ada peristiwa-peristiwa baik, tentunya ada peristiwa di mana perlu yang kita mawas diri gitu loh teman-teman ya. Kita bakalan lihat nih berhenti yang namanya apa? Membantu. Kenapa? Karena kalau misalkan kamu berlebihan sih nggak apa-apa ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kamunya itu ya udah ngepres gitu aja ya. Terus ada yang minjem duit kamu pinjemin ya. Terus ada yang minta apa kamu kasih. Terus kamu sendiri siapa yang bantu gitu? Kamu sendiri di akhir bulan mau makan apa gitu ya. Hal-hal kayak begini kamu mesti pertimbangkan teman-teman ya. Membantu boleh, tetapi ya pastikan diri kamu bisa membantu lebih dahulu untuk diri kamu sendiri kayak gitu ya. Ini warningnya ya, warningnya di bulan Desember ini ya. Dan juga kelihatan sempurna, kelihatan wow ya. Itu akan sangat bikin capek banget teman-teman ya. Berhenti mengkritik segala sesuatu hal karena semua tuh udah indah aja gitu. Kita mengkritik sesuatu hal karena apa sih? Karena matanya kita itu melihat sesuatu hal itu kan berbeda ya dari orang lain gitu. Menurut kamu penting, menurut orang lain belum tentu penting. Menurut orang lain bagus, menurut kamu juga belum tentu bagus kan ya. Jadi persepsi. Oke ya, seperti itu teman-teman. Untuk apa yang perlu yang namanya di kayak apa ya, semacam warning ataupun wanti-wanti ya, seperti itu. Tidak dalam konteks yang negatif ya teman-teman ya, tapi lebih ke kayak persiapan diri gitu aja. Oke, saran-saran buat
kamu di bulan ini apa? Belajar melihat dari sudut pandang yang luas, teman-teman ya, sabar. Lihat dari sudut pandang yang panjang banget gitu loh. Jadi kalau misalkan kamu di medan perang, di battle nih gitu kan, ya jangan masuk ke ringnya gitu loh. Tapi lihat dulu di luar ring tersebut, di atas dari ring tersebut, sehingga apa? Ketika kamu masuk ke medan perang, medan tinju lah ya. Kamu udah tahu posisimu itu yang terbaik itu sebelah mana gitu ya. Dan jangan kehilangan harapan, teman-teman. Beberapa hal mungkin mengecewakan, tidak sesuai dengan keadaan, tidak sesuai dengan apa yang kamu prediksikan, tidak sesuai dengan keinginannya kamu ya, tetapi akan diganti jauh lebih banyak, walaupun mungkin gak sekarang. Isi yuk waktunya dengan apa? Dengan belajar ya. Dan juga kalau misalkan buat kamu yang selama ini kesusahan untuk punya waktu dengan keluarga, bulan Desember ini bisa dimanfaatkan dengan baik, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada libur ya, long weekend atau apa ya, bisa dipakai juga untuk orang-orang yang kamu sayang waktunya ya. Right, lalu sekarang ini lebih fokus ke pekerjaan dulu yuk teman-teman ya. Semangati diri. Jadi buat kamu-kamu yang lagi down banget ya, semangatin diri, berkarya yuk ya. Lakukan memang sesuatu hal yang kamu sukai. Karena kalau misalkan kita menyukai sesuatu hal, kita bakalan 100% all in gitu loh teman-teman. Tapi kalau misalkan kita udah gak suka sama hal tersebut, hal yang mau kita kayak lakukan ya, yang nggak jadi apa-apa, yang ada malah ketunda dan kita malah bersungut-sungut gitu loh ya, seperti itu. Oke, fokus berkarya nih, fokus di pekerjaan dulu. Alright teman-teman, ini adalah bacaan buat kamu semua ya teman-teman Gemini ya, dan cross watchernya Gemini tentunya ya. Kita bakalan jumpa lagi next month ya teman-teman ya. Next month itu udah tahun baru lagi ya. Nanti bakalan bacaan akhir tahun sama bacaan awal tahun ya, dan bacaan sepanjang tahun juga bakalan ada teman-teman ya. Jadi stay tune, pantengin ya di channel ini, Oracle Card Indonesia, lalu juga Oracle Card Indonesia Soul Story, dan juga Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Oke teman-teman, kita bakalan jumpa lagi di next monthly reading setiap bulannya ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day.